Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu. Amin. Kali ini bertemu lagi bersama Pak Adi. Kita masih belajar di tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema yang kedua membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran yang ketiga dan keempat. Yang pertama kita belajar bahasa Indonesia. Dalam belajar bahasa Indonesia, kita dapat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi. Yang kedua, PPKN. Tujuan kita belajar PPKN ini, kita dapat mengetahui manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Yang ketiga, IPS. Dalam pembelajaran IPS, kita dapat mengetahui upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat, SBDP. Dalam pembelajaran SBDP, kita dapat mengetahui properti dalam tari tunggal. Dan yang terakhir ada IPA. Dalam pembelajaran IPA kali ini, kita dapat menentukan tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ayolah bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Yang pertama kita belajar bahasa Indonesia, itu membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi. Teks non-fiksi memuat informasi yang dapat kita peroleh. Kali ini kita akan membandingkan informasi pada teks non-fiksi. Kita akan membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi. Informasi sebelum membaca teks non-fiksi kita dapatkan dengan memperkirakannya. Kita perkirakan informasi berdasarkan judul teks. Ayo kita baca teks non-fiksi berikut. Tari Kelana Topeng. Tari Kelana Topeng merupakan salah satu bentuk tari kreasi tunggal. Tari Kelana Topeng berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari ini umumnya ditarikan oleh penari putra. Sumber tari ini diambil dari cerita Panji tentang Raja Kelana Swandana yang sedang jatuh cinta. Gerak pada tari Kelana Topeng menggambarkan Prabu Kelana yang sedang berhias diri. Gerak pada tari Kelana Topeng antara lain gerak menyisir rambut, menghias kumis, menata pakaian, dan bercermin. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian ini adalah seperangkat gamelan Jawa. Saat melakukan pertunjukan tari Kelana Topeng, penari menggunakan busana khusus. Busana tersebut berupa celana, kain, sabuk, selendang, topeng, serta hiasan dada, tangan, dan kaki. Tari Kelana Topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng secara terus-menerus saat menari. Oleh karena itu, banyak penonton yang kagum. Inilah teks yang kita baca mengenai tari Kelana. Informasi sebelum membaca teks. Dari sebelum kita baca teks, informasinya mengenai teks berisi tentang tari Kelana Topeng. Yang kita tahu sebelum membaca teks, kita tahu mengenai tari Kelana Topeng itu sebelum membaca teks. Sedangkan informasi sesudah membaca teks. Setelah kita membaca teks, kita udah tahu bahwa teks berisi tentang asal-usul unsur-unsur busana dan properti tari Kelana Topeng. Setelah kita membaca teks, kita udah mengetahui asal-usul unsur-unsur busana dan properti dalam tari Kelana Topeng. Perbandingannya, terdapat kesesuaian antara informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Namun, informasi sebelum membaca teks lebih umum, sementara itu informasi sesudah membaca teks lebih rinci. Yang selanjutnya, PPKN, manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara Indonesia, mereka mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara memiliki banyak manfaat
pemenuhan hak warga negara juga berkaitan dengan tujuan nasional. Oleh karena itu, kita harus menggunakan hak dengan bijak. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Mari kita perhatikan manfaat pemenuhan hak warga negara. Yang pertama, hak mendapat pendidikan dan pengajaran. Manfaat hak terpenuhi mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Manfaatnya meningkatkan perekonomian negara dan mengurangi jumlah pengangguran. Yang ketiga, memperoleh perlindungan hukum. Manfaatnya mewujudkan keamanan, keadilan, dan keteraturan. Yang keempat, mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Manfaat hak terpenuhi mengurangi angka kematian ibu dan bayi dan menciptakan kesejahteraan umum. Yang kelima, memeluk agama dan beribadat. Manfaat hak terpenuhi menciptakan kerukunan dan rasa tenang bagi semua warga negara. Dan yang terakhir, memanfaatkan sumber daya alam. Manfaat hak terpenuhi menciptakan kesejahteraan umum. Selanjutnya, IPS. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Indonesia telah berhasil meraih kemerdekaan. Kemerdekaan tersebut diraih dengan penuh perjuangan. Oleh karena itu, kita wajib mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Berikut ini adalah contoh upaya mempertahankan kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan yang pertama, bersedia membela tanah air. Yang kedua, menaati peraturan yang berlaku. Yang ketiga, berkompetisi dalam meraih prestasi. Yang keempat, belajar dengan giat, tekun, dan rajin. Ya, kita belajar giat, tekun, dan rajin. Yang kelima, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Yang keenam, menggunakan produk buatan dalam negeri. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedelapan, menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Yang kesembilan, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional. Selanjutnya, SBDP. Kita dapat mengetahui properti dalam tari tunggal. Dalam membawakan tari tunggal, kita bisa menggunakan properti. Properti merupakan perlengkapan yang digunakan oleh penari ketika mementaskan sebuah tarian. Properti tari membuat penampilan tari lebih indah dan menarik. Pada dasarnya, properti tari yang digunakan pada tarian tunggal maupun tarian berpasangan dan kelompok sama, seperti yang digunakan penyesuaian gerakan serta tema tari yang ditampilkan. Perhatikan contoh beberapa properti yang digunakan pada tari tunggal. Yang pertama, selendang. Yang kedua, kipas. Yang ketiga, topeng. Yang keempat, tombak. Yang kelima, payung. Dan yang keenam, piring. Inilah beberapa properti yang digunakan dalam tari tunggal. Hampir sama dengan tari berpasangan. Selanjutnya, IPA. Dalam pembelajaran IPA menentukan tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Kita dapat menentukan tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Kita bisa melakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Kita beri tanda conteng pada kolom sudah atau belum. Jika banyak jawaban terdapat pada kolom sudah, berarti berada di masa remaja. Jika banyak jawaban terdapat pada kolom belum, berarti berada di masa anak-anak. Ayo kita perhatikan contoh berikut. Ini ada Eko sama Uni. Ya. Kita menentukan tahap pertumbuhan. Dan kalian pun di rumah bisa melakukan seperti Eko dan Uni. Kalian jawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah di ketiakmu sudah mulai tumbuh rambut halus? Kalau sudah, contreng sudah. Kalau belum,
contreng belum. Sama dengan Uni juga seperti itu. Yang kedua, apakah jakun di lehermu sudah mulai membesar? Kalau jawab sudah, contreng sudah. Kalau belum, jawab belum. Apakah pinggulmu sudah mulai melebar? Ini untuk yang cewek. Kalau sudah, contreng sudah. Kalau belum, contreng belum. Yang ketiga, apakah suaramu menjadi lebih berat? Kalau sudah, contreng sudah. Kalau belum, contreng belum. Kalau pada perempuan, apakah suaramu menjadi lebih nyaring? Kalau sudah, contreng sudah. Kalau belum, contreng belum. Apakah ototmu sudah menjadi lebih kuat? Pada laki-laki, kalau sudah, contreng sudah. Kalau belum, contreng belum. Kalau pada perempuan, apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Kalau sudah, contreng sudah. Kalau belum, contreng belum. Dan yang terakhir, apakah kamu merasa dada menjadi lebih bidang? Kalau sudah, contreng sudah. Kalau belum, contreng belum. Nah, yang pada perempuan, apakah payudaramu sudah mulai besar? Kalau sudah, contreng sudah. Kalau belum, contreng belum. Nah, dari ini kita dapat menentukan apakah kita sudah, pertumbuhan kita sampai di mana. Apakah masih anak-anak atau sudah remaja. Kalau sudah banyak yang sudah, berarti kita termasuk yang sudah remaja. Tapi kalau masih banyak yang belum, berarti kita masih anak-anak. Juga pada perempuan, kalau banyak yang sudah, berarti kita masih remaja. Kalau banyak yang belum, berarti kita masih anak-anak. Ya, itulah pembelajaran kita kali ini. Mungkin kalau ada yang belum jelas, boleh lihat lagi videonya. Atau dibacalah buku paketnya. Untuk itu, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.